Hai, saya Rihan. Podcast Meja Makan adalah tempat tukar tambah kosakata yang akan membahas buku Abiku Memang Beda dan nasihat-nasihat. Karena makan adalah rezeki tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia, maka kita perlu menyantapnya dengan berbahagia dan bersama teman makan. Halo teman makan semuanya, pagi ini saya sarapan bersama Abi yang memang beda, dengan menu yang berbeda dari yang biasa saya makan juga. Siapa lagi Abi yang memang beda kalau bukan Bapak Adi Satya Laksana. Terima kasih. Selamat datang Pak Adi. Selamat datang Mbak Rihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak nih Pak yang mau saya tanyain sama Pak Adi Pak. Kayaknya Bapak akan perlu melakukan klarifikasi. Jadi sebelum itu mungkin Bapak bisa boleh. minum dulu silakan. Ini minum kesukaan saya. Iya, ini menu hari ini, by the way, teman-teman makan, menu hari ini tuh adalah menu yang biasa dimakan sama Pak Adi dan keluarga. Seperti tadi saya sarapannya itu juga makannya bersih banget, ada buah-buahan, ada telur rebus. Kemudian ini minumnya juga jus ya Pak ya? Ini jus apel hijau sama jambu kristal. Jambu kristal. Ini adalah minuman sehari-hari Pak Adi nih. Jus. Jadi ini segini ini sama kayak 5 apel 2 jambu kristal. 5 apel 2 jambu. Ya, karena itu juicer kan, diambil airnya, bukan Iya. bukan ada ampasnya. Ampasnya dibuang. Iya. Oh kalau gitu Pak, sebelum masuk ke klarifikasi tadi saya jadi penasaran. Apakah ini memang makanan favorit Pak Adi? Kalau yang ini ya, ini setiap hari saya, setiap hari. Kadang kalau misalnya lagi nggak musim, agak susah, itu jeruk. Tapi pasti ada 2 di antara ini. Oh. Gitu. Karena ini rumusan yang saya dapatkan dari Malaysia waktu saya berkunjung ke salah satu kolega. Beliau seorang dokter, kemudian saya diajarkan banyak hal yang terkait dengan cara masak. Dan seterusnya itu dari teman saya. Ini isinya itu yang satu adalah antioksidan, yang satu vitamin C kan. Jadi 2 ini berkumpul jadi satu dalam satu gelas. Gelas. Jadi ini sudah cukup untuk jadi istilahnya vitamin di awal lah. Kira-kira begitu. Kalau makan ini bukan favorit ya karena sudah seharian ya jadinya. Oh, udah kebiasaan aja ya Pak ya? Sudah biasa, saking biasanya sudah kadang ya lupa Mbak, karena kan memang sudah ada yang bikinin pagi ya. Iya. Kalau paginya biasanya ya buah terus sama kacang hijau, dah itu terus berangkat dan pasti telur ada. Telur rebus tadi itu ya Pak ya? Ya putihnya doang. Kalau yang kuningnya enggak. Kalau siang saya paling ya sayur memang. Siang sayur sama daging. Malam saya buah. Saya jarang makan malam. Kecuali kalau lagi diajak atau mengajak untuk ada. Karena saya biasanya kalau meeting saya awali seluruhnya dengan makan. Makan dulu baru meeting. Kenapa Pak? Karena ini tempat terbaik untuk bahagia. Jangan sampai kita marah-marah setelah makan. Jadi sesulit apapun masalah, serumit apapun masalah, seberat apapun konfliknya, tetap harus makan dulu. Jadi meetingnya dalam kondisi bahagia. Bahagia. Gitu, Oke Pak. Saya masuk ke klarifikasi tadi nih Pak. Kan Umar bilang 7 buku ini adalah yang udah siapnya 3. Oh iya teman-teman, kalau misalnya yang udah siap dipesan kan pasti teman-teman udah tahu buku yang ini nih. Nah buku yang kedua ketiga ini mungkin teman-teman belum pernah pegang fisiknya. Emang baru saya aja yang punya. Jadi yang ini adalah jilid kedua tentang meja makan, dan jilid ketiga ini nasihat Abi tentang kepemimpinan. Sudah bisa dipesan melalui link deskripsi yang ada di bawah ini gitu. Kalau misalnya penasaran tadi tentang bahasan meja makan dan segala macamnya, ada semua di sini. Tinggal pesan aja. Oke, gitu. Jadi gini Pak, ketika saya ngobrol sama Umar Pak, tidak cuma sekali Umar bilang sama saya, Abi itu keras gitu. Pasti teman-teman yang nonton juga pasti beberapa kali sempat dengar Abi itu keras gitu. Nah, ada klarifikasinya nggak tuh Pak? Sekeras apa, atau mungkin kenapa Bapak harus keras mungkin? Saya keras memang, tapi keras saya untuk dia bisa mengenal dan menancap di dirinya siapa dirinya.
siapa Oke. DNA-nya. Misal kemarin saya memang sudah melihat videonya Umar. Abi itu keras gitu ya, dia cerita gitu. Ya memang saya keras gitu. Cuma perlu diperhatikan, keras saya itu adalah untuk mendefinisikan siapa dirinya. Dia kan cerita begini, waktu habis sunat, dia sudah tidak saya kasih makan, sudah tidak saya kasih biaya sekolah, saya tidak kasih biaya pakaian, sandang, pangan, papannya saja saya bonus. Hadiah itu. Hadiah. Dah, you gak kayak hotel ini. You boleh tinggal di sini, you pakai listrik segala macam, you oke. Gak ada masalah. Hadiah. Perjanjiannya begitu. Tapi makan, sekolah, pakaian, you cari. Kalau you belum bisa, you hutang. Tapi kalau you misalnya belum bisa, Abi janji akan Abi ajari kamu. Supaya bisa. Sebelum fase balikmu. Oke. Dan itu harus terus ngomong terus, karena kadang anak lupa kan. Anak-anak lupa ya. Saya omongnya ini di usia dia waktu habis sunat itu, di 8 tahun. Memang Umar ini saya sunati di usia 8 tahun itu karena usia 8 tahun itu usia antara dia masuk ke kanak-kanak, masuk menuju ke dia sudah agak bisa mikir. Ya kan, jadi saya agak enak untuk pidato sama dia itu misalnya. Kalau dia sering bilang ke saya kalau saya itu pidato, ceramah. Padahal sebenarnya nasihat aja itu. Nggak tahu dia sering ngatain saya pidato di bukunya itu. Nah, karena dengan itu maka dia sudah bisa agak mikir. Itu memang saya sengaja, tidak dalam kondisi yang terlalu muda. Yang anak yang kedua, yang ketiga agak muda, oke. Karena apa? Ada Umar. Jadi waktu Umarnya sudah ada dan dia sudah ketemu kosakata ini, setidaknya ketemu adiknya lagi, Umar bisa ngasih tahu dengan versi anak-anaknya. Itulah kenapa semakin adiknya kedua ketiga itu semakin muda. Gitu. Itu saya keras banget supaya dia selalu ingat DNA dia di sekarang ini itu di fase apa. Dia itu DNA-nya apa. Kalau misalnya dia dalam kondisinya sekarang itu miskin, ya saya kasih tahu terus. Kamu itu miskin. Kamu itu miskin. Jangan pernah kamu berlagak kaya. Supaya dia, kan kadang anak itu lupa beginian. Taunya ada mainan bagus dia ambil, taunya ada dan seterusnya gitu. Betul. Saya ini sekali lagi, saya ngomong ini itu ketika usia tegas seperti ini. Itu ketika usia, kalau Umar memang 8 tahun. Tapi kalau adiknya usia 9 tahun. Baru bapak. Karena saya belajar dari Umar. Belajar apa tuh? Nah, nanti saya cerita. Okay. Saya sebelum seusia, oke lah saya ceritakan ya sekalian nanti. Tapi nanti saya diingetin yang ini sebelah sini ini ya. Oke. Saya biasanya punya prinsip itu begini. Sebelum usia 9 tahun, anak ini, saya harus terus berdamai dengan anak saya. Saya tidak pernah ambil konflik dengan anak saya. 9 tahun? 9 tahun. Saya tidak boleh konflik dengan anak saya. Itu mengerti. Saya harus menjadi seorang ayah yang memang dia sangat senang begitu ketemu saya. Oke. Bahkan saya seringnya yes. Iyain aja. Iyain aja. Paling ya kadang-kadang kalau dia sudah keterlaluan, saya sudah bilang sudah. Iya. Gitu. Tapi kemudian sampai memukul, sampai kemudian membentak dan segala macam, saya tidak pernah. Saya punya alasan. Saya mau nanya begini kira-kira. Kalau orang ini kemudian langsung kita kasih tahu dengan gaya yang galak seperti itu, tegas yang seperti itu, di saat akalnya belum siap, bagaimana persepsi anak ini dengan saya? Abi jahat. Jahat. Untung Umar itu nggak ngomong Abi jahat loh itu. Umar ngomongnya Abi keras. Bukan jahat kan? Iya. Gitu. Karena saya harus membedain dulu. Jangan sampai anak saya itu mengatakan pada tentang bapaknya bahwa saya ini jahat. Yang kemudian dia mengidolakan orang lain. Wah, enak itu ya.
udah orangnya kaya, baik dan segala macam. Padahal dia satu tidak berilmu, yang kedua dia bertindak dalam kondisi mencarinya itu kejahatan. Jangan sampai dia punya idola yang lain. Oleh karena itu, saya ini memang menampilkan diri saya di anak-anak saya ini, saya sang idola. Semua oke, semua yes, beli balon oke, harga yang berapa? Karena memang saya latih dia dengan harga yang mahal-mahal ya. Iya. Gitu. Supaya dia ngerti nanti begitu dimiskinkan ternyata jomplang banget ya. Kaget itu anak-anak biasanya. Nah, biasanya kalau adalah supaya dia sekali lagi supaya dia tidak dalam kondisi yang dia mengidolakan orang lain selain saya. Itu dulu. Karena rule kebaikannya itu kan memang harus dari orang tua dong. Iya. Karena apa? Saya ada urusan untuk menjelaskan soal nasab dan hasab dia, peran-peran terbaik dia ketika dia sudah sampai akalnya. Lah orang belum ketemu akalnya, ngapain kemudian kita ini terlalu kasar semuanya? Oke. Iya kan? Iya. Jadi biarkan saja. Misalnya suatu waktu Umar cerita, tapi ini loh anaknya nggak pernah diajari sholat dan segala. Nggak apa-apa, sudahlah. Yang penting dia tahu apinya Sholat. Nah, karena dia belum selesai cara berpikirnya, ngajarinya juga dalam kondisi yang repot. Yang penting dia contoh. Yang kadang jungklat dia nggak apa-apa gitu. Karena memang dia belum selesai dalam ini. Maka dilonggarkan saja. Jadi karena kelonggaran ini di fase-fase ini anak tenang dulu sama saya. Menganggap pokoknya kalau sama abinya pasti wah satu waktu enak nih. Belum tahu dia. Tunggu tanggal mainnya. Nah, ini kan adiknya yang kedua nih udah siap-siap ini kan dia. Tapi dia udah ngerti banget bagaimana istilahnya pilahan-pilahannya dan segala macamnya. Karena memang udah sama Umarnya kan udah ketahuan kan gitu. Jadi kalau kemudian dikatakan keras itu tadi karena di usia 10 kalau Umar kan 9 itu. Iya. 8 gitu. 8 saya sudah kasih gitu. Tapi saya nggak terlalu keras awalnya. Cuman saya hitung aja. Makan ya. Biayamu sekian ya. Jadi saya declare aja. Awalnya dia nggak paham itu. Ini angkamu sekian, bayarnya seragam, bayar sekolahmu sekian, ini sekian. Udah nggak apa-apa. Yang penting dia ngerti, angkanya nggak paham nggak apa-apa. Yang penting dia ngerti, saya nyatetin dah. Oh berarti dia tahu Pak? Dia tahu. Oh oke. Ya dia tahu. Iya. Maka oleh karena itu, begitu dia ngerti akalnya, dia nggak ada uangnya, dia mau beli sesuatu, kalau nambah utang dia nggak mau. Iya. Oke Pak. Apa yang dia lakukan? Ya sudah pakai seadanya. Iya. Terus kemudian dilihat udah mulai meninggi, udah bagus. Nah dia datang ke saya. Ini kayaknya oke nih buat saya. Daripada dikasihin orang lain, sedekah terbaik ke anaknya kan. Ya sudahlah. Ya sudah ambil. Udah pinter dia Pak. Udah pinter. Udah pinter. Karena udah ketemu akalnya. Iya. Nah, maka dapat lungsurannya dari saya. Saya sendiri waktu saya istri kan kadang itu kan pusing sempi buat dikasihkan ke orang. Saya bilang enggak. Tunggu sampai Umar nanti tiba saatnya memakai pakaian ini. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi memang tak kasih di inventory-nya itu ada tulisannya memang soalnya. Itu soalnya sekaligus ngajari Umar soal kata-kata. Gudang, ada inventory, ada ini gitu. Rian kan pernah ke rumah saya, itu ada beberapa yang ditulisi kan. Iya. Terus ini apa, ini saya apa baca. gitu. Nah, itu untuk mengenalkan kosakata. Oh iya. Nah, dia kemudian dapat lain. Jadi saya menjelaskan DNA dirinya itulah memang keras. Kayak misalnya ketika berbicara soal logika. Ya. Logika itu. Itu kan memang materi harusnya di kuliah ya. SMA logika matematika lah ya Pak. Logika matematika. Tapi kalau logika yang benar-benar logika balansi itu kuliah rata-rata. Betul. Dan itu pun cuma 1 semester. Betul. Itu saya sudah didik dia di usia 8 tahun. Ngenalin doang. Habis itu masuk sampai ke
dia benar-benar bisa nulisnya itu di usia 11. Tapi Nulis masih ada salah-salah tentang logikanya. Itu masih ada salah-salah. Saya nggak bisa kemudian mengatakan dia usia 8 tahun harus sudah bisa ini itu. Enggak. Ya. Karena sekali lagi kaidah manusianya dia belum sampai akalnya. Tapi kosakata ini setiap hari sudah saya masukin terus-menerus. Secara tanpa tidak sadar ya, melalui makan bersama, melalui di mobil, melalui kemudian jalan-jalan, begitu seterusnya. Ya. Gitu. Pak, tapi bagaimana jika, kan berarti Pak Adi ini sudah punya gambaran timeline gitu. Harusnya di usia sekian dia udah bisa ini, di usia sekian dia udah bisa ini. Bagaimana kalau meleset? Misalnya tadi Pak Adi menetapkan 9 tahun ini adalah batas dia udah setidaknya akalnya sudah sampai gitu. Tapi ternyata ada anak, mungkin bukan anaknya Pak Adi atau siapa gitu, dia pakai timeline ini dan ternyata di usia 9 tahun anaknya belum sampai nih. Nah, itu gimana Pak? Allah maafin maafin aja. Maafin aja. Iya, lagian ini cuma 1 tahun 2 tahun kan. Oh, oke. Iya kan. Berarti enggak yang apa ya, kaku banget ya Pak ya. Karena saya harus tebar pesona. Supaya Bapak jadi idolanya tadi ya Pak? Kalau konflik sama ibunya aja. Karena petaninya ibunya di awal-awal itu. Nanti kalau sudah sama saya, konfliknya sama saya, berlindungnya ke ibunya. Oke. Itulah kenapa Umar begitu dia sudah bertemu sama saya 100%, dia selalu berlindung di ibunya. Klek. Makan minta izinnya bukan ke saya, ke ibunya. Oh iya. Terus misalnya minta baju, berlindungnya ke ibunya. Oke. Tapi ya ada batasan ya, nggak harus. Ya kadang-kadang kan kita juga ya sudahlah, anak ini lagi kondisi yang kayak gini, oke, nggak ada masalah. Lagian ini fase yang disebut sebagai fase pendidikan buat anak itu, nggak harus saklek saklek. Tapi saya saklek itu satu hal, saya menjelaskan DNA-nya itu saya memang harus keras. Nasab-hasab itu tadi Pak, nasab dan hasab. Nasab, hasab dan kondisinya sekarang ini. Iya. Kamu lagi miskin ya, yang nggak ini semua ini harta yang dititipkan ke Abi bukan ke kamu. Artinya kamu cari sendiri. Kalau kamu nggak izin ke Abi kemudian merestui, berarti kamu sama saja mencuri. Kalau minta izin dan Bapak sebenarnya tidak ridho gitu. Enggak, maksudnya kalau dia nggak minta izin. Oh iya. Nah ini rumah siapa? Itu harus kaidah itu clear dulu sama anak, supaya dia ngerti DNA-nya dia di posisi apa. Jangan mentang-mentang kemudian dia hadir kemudian segala sesuatunya seenaknya saja. Gitu. Tapi itu sekali lagi ketika dia sudah ketemu yang memang sudah saya yakini ini orang sudah siap loh ya. Nah kalau adiknya sejak usia 10, kalau adiknya yang Izzat ini yang terakhir belum. Rihan kan tahu itu anak itu juga sudah mau ngapain aja, mau beli apa aja, segala macamnya. Ya saya nggak ingin berantem sama anak. Karena apa? Jangan dibolak-balik urusannya ya. Anak itu yang belum punya akalnya itu masih suci. Karena dia nggak ketemu yang namanya beban agama. Belum ketemu pertanggungjawabannya di orang tuanya. Jangan sampai kemudian kita malah marahin orang yang dia lebih suci daripada kita. Gitu logiknya. Saya nggak berani memarahi makhluk Allah yang dalam tanda kutip dia lebih bersih daripada saya. Iya Pak. Gitu. Oke. Tapi berarti pola yang pendidikan yang Bapak berikan kepada Umar itu apakah sama persis Bapak berikan ke yang kedua Cakra itu atau ke Izzat? Beda, sangat berbeda. Kosakatanya berbeda, cara treatmentnya berbeda, jauh berbeda. Karena ya sekali lagi berdasarkan catatan kan. Oh ya, oke. Kembali ke kondisi anak masing-masing. Iya, kondisi anak masing-masing, nggak bisa disamakan. Iya kan? Saya sendiri kalau disamain sama orang juga nggak mau. Karena harus ada privilege khusus kan. Dan orang kalau di privilege khusus itu jauh lebih lebih bangga. Ya kan? Kalau Umar ini cara untuk menggerakkannya itu apa? Perintah. Diperintahkan. Perintah dengan logik. Jadi saya memerintahkan, logikanya ada.
Jadi ada reasoningnya gitu. Ada reasoningnya. Kadang reasoning tak kasih belakang, kadang tak kasih depan. Suka-suka saya kalau gitu. Tapi hampir seluruh perintahnya pasti biasanya Umar oke. Contohnya apa tuh Pak? Satu aja. Kalau kamu misalnya mau jadi investor, maka kamu harus setidaknya belajar untuk small business. Dia sudah cerita ya kemarin itu ya. Small business, big business, sama kemudian acquisition company, habis itu kemudian investor. Untuk mencapai ke sini semuanya itu, sebelum ke level yang namanya investor ini, di sini kamu harus jadi manajer. CEO itu kan manajer. Karena apa, manajer itu bahasanya adalah apapun seseorang itu yang masih ikut campur dalam perusahaan itulah manajer. Tergantung levelnya. Level direksi berarti ada CEO, COO, CTO dan seterusnya, atau level tengah atau level supervisor. Tapi semuanya kata kuncinya manajer. Berarti kamu harus belajar manajer. Berarti kamu harus mencari seluruh orang yang berprofesi sebagai manajer ini belajar. Jadi dia nemui jenenge dari manajer gudang, supervisor apa, temui satu-satu sampai ke CEO, sampai ke owner. Nah, baru kemudian dia jalan. Gitu. Nah, perintahnya gitu si Umar. Reasoningnya itu tadi. Karena dia memang mikirnya itu dia pasti akan menemukan jawaban ketika dia melakukan apa yang diperintah Abi. Gitu. Misalnya ketika dia masuk ke sekolah online waktu itu. Waktu itu kan saya tanya, you mau berperan terbaik apa di muka bumi itu? Kemudian dia bilang, saya mau jadi orang yang terkaya di dunia yang melampaui Abi. Ada satu kata yang kemarin kayaknya dia lupa itu. Terus saya bilang, oh bagus, good. Gitu. Cuman kamu harus belajar di dua sektor ini sekarang ini. Kamu mau masuk di dalam wilayah offline yang sekarang orang pekerjaan ada di istilahnya corporate yang mainnya di offline, atau kamu yang di online yang sekarang lagi naik daun, bisa bilang gitu. Waktu itu ya. Waktu itu. Dan dia memutuskan sendiri, saya ingin kayaknya sama si kecil nggak bisa karena memang saya tunjukkan kan sebelumnya. Habis itu kemudian dia ambil sisi yang online. Begitu online saya bilang kamu harus cari guru, terserah pokoknya. Riset lah dia di internet. Ketemu bayarannya sekian dikasihkan ke saya. Itu cara gerakinnya Umar. Itu cara gerakinnya Umar. Perintah berdasarkan dari peta yang dia bikin. Gitu. Nah, si anak yang kedua ini beda lagi. Ini hukum inersianya ini, hukum kelembamannya ini lebih tinggi. Digerakin begitu aja nggak bisa. Yang kedua ini. Nah, terus caranya gimana? Karena dia punya hukum kelembaman. Hukum kelembaman itu hukum Indonesia itu kan setiap benda pasti punya kelembaman kan? Jadi setiap benda pasti memiliki sifat kemalasan. Dia bisa pindah ke sini. Ini kursi misalnya atau gelas ini, dia lembam kan? Dia dengannya diem aja gitu. Dia bisa pergi ke sini kecuali kalau ada gaya kan. W kali T, usaha kali waktu. Jadi saya sama yang kedua ini, usaha kali waktu saya lebih tinggi daripada yang ini. Untuk menggerakkan. Untuk yang menggerakkan. Karena yang pada akhirnya mengantarkan seseorang itu memang pada akhirnya menggerakkan kan. Nah, kalau kita ini nggak bisa gerakin anak kita sendiri, berarti ada problem kan. Iya. Nggak bisa kan kita nganterin ini anak berarti. Betul. Dan harus ada pergerakan dari titik A ke titik B kan logiknya begitu. Nah ini dia W kali T-nya itu jauh lebih berat. Kelembamannya luar biasa. Karena dia beda sama Umar. Bedanya apa? Kalau Umar dia akan menemukan jawabannya. Dia meyakini bahwa semua yang saya lakukan itu, yang saya perintahkan itu, pasti dia akan menemukan jawabannya di perintah itu. Kalau ini enggak, semua harus dia riset dulu di pikirannya. Di pikirannya. Kalau dia nggak nemuin, Pak? Kalau dia nggak nemuin, lama saya itu nanti. Sinyalnya. Kan dia bacaan Qur'annya kan sedikit terlambat dengan kakaknya ya ini, yang kedua ini. Yang kedua ini.
Waktu itu saya kasih tahu ke dia, ini kalau kamu nggak mau belajar di rumah sini, pilihanmu hanya ada 2 waktu itu awalnya. Yang pertama, kamu tak titipin langsung ke rumahnya Ustadz, tidur langsung dah di sana. Atau yang kedua, kamu ke pondok. Atau jawabannya apa? Ya nanti saya pikirkan. Itu usia berapa, Pak? Itu Gimana coba itu? Itu jawabannya. Usia berapa itu, Pak? Usia waktu itu 9 tahun kan, intinya 9 tahun. Wong apa namanya, istilahnya ngedrill dia untuk segera mungkin pergi ke usia 10 tahun kan. Ya nanti saya pikirkan gitu. Saya juga pada awalnya juga orangnya kadang-kadang apa namanya, kan konsentrasinya di Umar, jadi kan lupa yang si dia waktu itu ya. Jadi ketemu 1 minggu, saya tanya lagi, udah ketemu? Ah iya ya, kemarin kan harusnya begini ya kamu ya gitu. Udah ketemu belum? Ya belum dipikirin. 9 tahun itu. Ya sering banget itu yang kena itu ya kayak Bu Ani itu yang sering kena itu. Kalau dia kan biasanya saya minta untuk belajar langsung di kantor keuangan kan sama Bu Ani itu. Biasanya kan suruh bareng sama apa ibu ini gitu. Iya. Biasanya kan naik kereta. Nah, biasanya ibu ini kalau ngubungi Charles atau Sakra itu, Kak besok ikut enggak gitu, nanti akan tak pesenin tiket gitu, karena kamu belum punya KTP, belum punya KTA gitu. Biasanya kan begitu. Terus biasanya jawabannya gini, takdir besok itu nggak ada yang tahu. Sisa nggak harus mutusin sekarang, besok ya besok. Saya penasaran apa yang dia baca, Pak. Oh, dia pembaca. Lebih, dia memang suka baca. Dia kan minusnya itu 2. Dia membaca itu. Cuman dia pakai kacamata yang minusnya 1. Karena memang dia pembaca. Membaca apa saja dia dibaca itu. Wang Umar malah nggak istilahnya se ekstrim adanya ke si yang kedua ini. Nah, memang dia spektrumnya luas yang dia baca. Terus kemudian begitu dia temui satu, dia biasanya dalemi sampai dalam, terutama yang insek kan, yang serangga itu. Dia serangga itu kan kumbang lebih senangnya sama lebah. Cita-citanya dia kan tinggal di gunung, nggak ada tetangga, pokoknya sendirian, nggak ingin diganggu, karena orang lain bagi dia adalah gangguan, mengganggu isi kepalanya. Jadi dia mau sama serangga aja. Terus kembali ke yang tadi tuh, Pak, terus pendekatannya untuk anak yang seperti ini. Pendekatan, kalau yang Umar berarti ada reasonnya dari awal, visinya dipegangin dulu, karena semua kan ikatannya sebenarnya sama-sama harapan. Iya. Harapan itu bisa dilahirkan dari saya menceritakan soal diri saya, nasab-nasab kita, kakek-kakekmu itu begini dan seterusnya. Itu setingginya dia ngerekam terus. Terus kemudian kamu mau berperan apa? Orang masih kecil itu sering pindah-pindah. Yeah. Kalau saya pindah-pindahnya itu anugerah. Berarti apa? Kalau dia nggak cocok di sini berarti bukan itu. Kalau dia mendalam di situ, nah itu ketemu. Maka saya tinggal, kalau sama yang kedua ini, saya tinggal kamu dia punya sesuatu itu sapol, saya dorong sampai bener-bener dia titik batas maksimalnya berapa. Misal dia lagi seneng sama kumbang itu ya. Udah saya dorong terus menerus, saya kasih asupan terus ya terus terkait kumbang itu. Terkait kumbang terus. Sampai titik mana dia bisa bertahan. Misalnya dia tidak, ya berarti bukan ini. Besok lagi saya dorong terus. Kira-kira begitu. Jadi satu sisi ini keuntungan buat saya karena saya tidak berkonflik dengan anak saya. Dan yang kedua, saya tidak perlu menggerakkan, lawang dia sendiri yang gerakin. Jadi secara kepemimpinan, pemimpin itu kan ada yang diperintah, kamu tak perintah, atau saya bersama dia, atau dia di depan saya di belakang.
Ya. Nah, sama yang kedua ini dia di depan, saya di belakang. Kalau yang sama Umar ini, saya kemudian yang ada di depan dia tak tarik. Ya. Oke. Gitu. Supaya bagaimana sampai jauhnya, sampai ke seberapa jauhnya ini. Saya pikir masing-masing orang akan menemukan titik terbaiknya mereka masing-masing. Oke. Tapi seorang yang mengantar itu harus tahu letak posisinya. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita berkonflik dengan yang namanya yang dipimpin ini atau yang kemudian yang kita anterin ini. Yuk gimana lu? Orang yang dianterin malah kita konflik. Kabur nanti. Kabur kan nantinya. Iya. Gitu. Kita nggak boleh konflik sama anak. Oke. Kalau keras itu tadi DNA-nya, dia posisinya di sini, itu yang saya katakan itu. Itu poinnya. Jadi pijakannya itu Bapak keras itu di mana mereka aslinya sekarang kamu di mana itu? Oh, nah, itu saya ingetin terus karena kadang-kadang lupa kan. Gitu. Terus Pak, balik ke yang Umar sama yang kedua Pak, Cakra. Kalau Umar tadi kan berarti saya nangkapnya dia cenderung lebih mudah diarahkan gitu ya Pak, lebih mudah ditarik itu tadi. Nah, kalau yang kedua ini berarti kan Bapak harus sabar membaca, oh dia lagi ke sini, terus Bapak push ke sana gitu. Kesana. Berarti memang kesabaran itu juga sangat ini ya Pak ya? Mana ada guru yang nggak sabar? Ada Pak. Berarti perannya bukan guru. Oh, oke. Ya. Gitu. Karena yang diurusi manusia, makhluk terbaik ciptaan Allah. Oleh sebab itu saya masih mempercayai manusia ini yang dititipkan juga kepada manusia inilah yang akan merubah peradaban dunia. Jadi cara untuk mengelolanya juga harus dengan cara adab manusia. Gitu. Jadi ini perjalanan panjang Mbak Rihan. Bukan sehari 2 hari selesai kan? Betul. Bukan sehari. Berarti kunci dari sabar itu ya kembali ke Bapak memahami bahwa dia adalah manusia gitu ya Pak ya. Dia adalah manusia yang harus saya antarkan. Iya, dia manusia berdiri sendiri. Toh pada akhirnya nanti pertanggungjawabannya masing-masing. Ya saya tinggal mengantarkan kepada peran terbaiknya. Nah, peran terbaiknya itu adalah bicara hasab itu tadi. Jangan sampai dia lebih rendah capaiannya daripada generasi-generasi sebelumnya. Ya. Supaya meningkat itu tadi. Saya penasaran Pak. Mungkin Umar deh. Kalau Cakra kan mungkin baru nih memasuki fasenya. Izet belum. Pernah nggak sih Pak Umar itu protes mungkin dengan pola pendidikan yang diberikan, karena pasti dia kan melihat nih tetangganya yang seumuran nggak gini, nggak ngerasain kayak gini, kayak gitu. Pernah nggak Pak dia protes? Kalau ketika saya ngobrol sama Umar bilang dia berbahagia, dia bahagia dengan segala proses yang dia jalani gitu. Tapi pernah nggak Pak mungkin ya keceplosan mungkin atau apa dia protes gitu ke Pak Adi atau ke Umi? Sebelum ketemu saya, fase dia bebas. Dia ketemu dengan siapapun. Artinya saya kan nggak konflik. Iya. Artinya baik-baik aja ya. Yeah. Tapi begitu sama saya berarti fase inkubasi. Artinya dia sudah tidak menemui orang-orang yang bakal dia akan benchmarking itu. Ya. Jadi ya nggak bakal protes. Iya Pak. Berarti dia sejauh ini tidak protes ya Pak ya? Nggak. Tidak protes. Ya? Karena memang saya sudah langsung cabut kan. Saya langsung cabut, hidup hari-hari bersama saya, terus kemudian menanggung beban-beban sama saya. Ibaratnya dia kayak asisten lah di fase awal itu, saya kasih tahu dia. Jadi dia kalau saya berangkat ya dia di samping saya, terus kemudian dia ngurusi macam-macam, ya saya harus ngurusi misalnya hari ini harus transfer ini, transfer hari ini. Saya usia 10 tahun waktu itu. Iya. Rihan tahu lah itu ya. Iya, Umar pernah cerita tuh. Rihan tahu. Jadi yang ngerti ikut meeting ya dia tahu caranya, terus gagas bawa ide ya tahu caranya dan seterusnya. Karena memang pada akhirnya dia tercerabut dari teman-temannya yang seusianya, dia masuk ke usia-usia yang lebih matang dewasa. Begitu dia masuk ke sini, dia datang ke sini, dia sudah ketemu. Udah beda frekuensinya. Sudah beda frekuensinya. Yang diomongkan rata-rata di sini game macam-macam dan seterusnya, dia sudah tidak menyenangi itu. Oke. Gitu. Karena memang dia ngerti visi yang ini. Nah, begitu masuk di usia 12 tahun di mana dia memang balik 13 lah nanti. Itu mudah-mudahan dia sudah clear memandang seluruh dunia ini dalam kacamata intelektual. Oke. Gitu.
Teman-teman kalau tadi ada yang penasaran sama cerita Umar transfer itu, bahkan pernah ada cerita katanya salah nolnya kelebihan ya Pak ya. Itu bisa dibaca di sini kalau ada yang belum baca, ada ceritanya Umar cerita lengkap. Oke, lanjut Pak. Hai teman makan, untuk pemesanan buku Abiku Memang Beda bisa buka di web official abikumemangsbeda.com atau klik link pemesanan di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.